Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Muda Indonesia. Saya admin Gyoza dan di sini saya akan berbagi video pembahasan soal tes CASN tahun 2024 paket 1 TWK part 1. Let's go. Soal nomor 1. Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia pada tanggal A. 15 Agustus 1945, B. 17 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 22 Juni 1945, E. 26 Juni 1945. Jawabannya adalah C, yaitu 18 Agustus 1945. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam sidang resmi PPKI, Pancasila dibahas, disempurnakan, dan akhirnya disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Soal nomor 2. Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya telah menjadikan bangsa Indonesia berpancasila dalam 3 perkara atau 3 asas, yaitu A. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, B. Kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, C. Persatuan, kerakyatan, keadilan, D. Kerakyatan, keadilan, kebudayaan, E. Kebudayaan, religius, kenegaraan. Untuk nomor 2 ini jawabannya adalah E. Kebudayaan, religius, dan kenegaraan. Asas kebudayaan secara yuridis, Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam hal adat istiadat dan kebudayaan. Sedangkan untuk asas religiusnya, toleransi beragama yang didasarkan pada nilai-nilai religius telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Untuk asas kenegaraan, karena Pancasila merupakan jati diri bangsa dan disahkan menjadi dasar negara, maka secara langsung bangsa Indonesia berpancasila sebagai asas kenegaraan. Jadi jawabannya itu ada 3, kebudayaan, religius, dan kenegaraan. Soal nomor 3. Ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai ideologi, Pancasila termasuk ke dalam ideologi terbuka karena A. Nilai-nilai dan cita-cita dihasilkan dari pemikiran individu atau kelompok yang berkuasa dan masyarakat yang berkorban demi ideologinya. B. Menolak reformasi. C. Masyarakat harus taat kepada ideologi elit penguasa. D. Penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. E. Totaliter. Jawaban untuk nomor 3 ini adalah D. Penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Adapun ciri-ciri ideologi terbuka itu ada 3. Yang pertama, nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat istiadat, budaya, dan religius masyarakat. Yang kedua, menerima reformasi. Kemudian yang ketiga, penguasa bertanggung jawab sebagai masyarakat atau kepada masyarakat sebagai pengembang amanat rakyat. Soal nomor 4. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat A. Aktual, statis, dan antisipatif, B. Aktual, dinamis, dan antisipatif, C. Faktual, statis, dan preventif, D. Faktual, dinamis, dan preventif,
E. Aktual, statis, dan responsif. Jawaban untuk nomor 4 ini adalah B. Aktual, dinamis, dan antisipatif. Ideologi Pancasila itu dia bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, serta teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakatnya. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang selalu berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Soal nomor 5. Ideologi Pancasila berdasar pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Oleh karena itu, ideologi kekuasaan pemerintah. Makna konstitusi tidak sekedar naskah yang memuat ketentuan hukum dasar. Di dalamnya terkandung juga kehidupan sosial politik suatu bangsa yang menjadi pedoman bernegara. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak politik rakyat. Kekuasaan pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum lainnya. Soal nomor 7. Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai UUD 1945 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang A. Tertulis, fleksibel, solid. B. Tidak tertulis, fleksibel, rigid. C. Tertulis, fleksibel, rigid. D. Tidak tertulis, toleran, rigid. E. Tertulis, toleran, solid. Jawaban untuk nomor 7 ini adalah C, yaitu tidak tertulis, fleksibel, dan rigid. Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai UUD 1945 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang tertulis, fleksibel, dan rigid. Tertulis karena dokumen dalam naskah. Kemudian fleksibel karena hanya memuat 37 pasal yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Lalu yang terakhir itu adalah rigid karena sulit untuk dirubah-rubah. Seperti itu. Soal nomor 8. UUD 1945 sebagai hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dipenuhi perdebatan yang sengit pada proses pembentukannya, terutama antara founding fathers sebagai berikut, kecuali A. Supomo, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Soekarno, E. Hos Cokroaminoto. Jawaban untuk nomor 8 ini adalah E, yaitu Hos Cokroaminoto. Sebagai negara yang baru merdeka pada tahun 1945, para founding fathers Indonesia telah merencanakan UUD 1945 sebagai hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukannya dipenuhi perdebatan sengit, terutama antara Supomo, kemudian Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, juga Soekarno. Soal nomor 9. Pada masa awal kemerdekaan, negara Indonesia belum mempunyai infra politik lengkap, yaitu lembaga-lembaga negara yang mestinya ada sesuai ketentuan UUD 1945. Berdasarkan aturan peralihan Pasal 4, kekuasaan lembaga negara dijalankan oleh A. Perdana Menteri, B. Presiden, C. Wakil Presiden, D. BPUPKI, E. PPKI. Jawaban untuk nomor 9 ini adalah B. Presiden. Berdasarkan aturan peralihan Pasal 4, sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar ini.
Segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Soal nomor 10. Problem awal dalam penyelenggaraan negara justru mengingkari dibentuknya UUD 1945 yang berkeinginan adanya A. Stabilitas ekonomi, B. Swasembada pangan, C. Perumusan kekuasaan, D. Pembatasan kekuasaan, E. Kontrol sosial. Jawaban untuk nomor 10 ini adalah D. Pembatasan kekuasaan. Problem awal dalam penyelenggaraan negara justru mengingkari dibentuknya UUD 1945 yang berkeinginan adanya pembatasan kekuasaan. Sebab UUD 1945 yang mestinya berpaham konstitusionalisme justru membuka peluang terjadinya pemusatan kekuasaan kepada presiden dengan memberi kekuasaan kepada fungsi negara, yaitu fungsi eksekutif, legislatif, dan pertimbangan kepada presiden. Soal nomor 11. Berdasarkan wujud atau bentuknya, penggolongan tata hukum di Indonesia terdiri atas hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berikut adalah contoh hukum tertulis, kecuali A. Hukum pidana, B. Hukum perdata, C. Hukum adat, D. Hukum dagang, E. Hukum tata usaha negara. Jawabannya adalah C. Hukum adat. Hukum tertulis dalam hukum yang dicantumkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum tertulis yang dimodifikasi, contohnya itu adalah hukum pidana, kemudian hukum perdata, hukum dagang, dan hukum tata usaha negara. Dan hukum tertulis yang tidak dimodifikasi itu contohnya adalah undang-undang pemerintahan, kemudian yang kedua itu adalah keputusan presiden. Soal nomor 12. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Ciri-ciri hukum perdata adalah sebagai berikut, kecuali A. Mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan negara dalam mengatur tata tertibnya, B. Mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, C. Mengatur hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris, D. Korban berlaku sebagai penggugat, E. Tersangka berlaku sebagai penggugat. Jawaban untuk nomor 12 ini adalah A. Mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan negara dalam hal tata tertibnya. Adapun ciri-ciri hukum perdata itu ada 5. Yang pertama, mengatur hubungan antar satu orang dengan orang yang lainnya. Kemudian yang kedua, mengatur hukum keluarga, hukum waris, dan hukum harta kekayaan. Yang ketiga, proses pengadilan didasarkan pada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau korban. Kemudian yang keempat, korban berlaku sebagai penggugat. Kemudian yang kelima, tersangka berlaku sebagai tergugat. Nah, ini ada kesalahan penulisan, ini seharusnya tergugat ya, Sobat Gemi, tergugat. Jadi jawaban yang salah itu, atau jawaban yang paling tepat itu, karena dia minta kecuali gitu ya. Jawaban yang paling tepat itu adalah A. Mengatur hubungan antar anggota masyarakat dengan negara dalam mengatur tata tertibnya. Nomor 13. Sumber hukum Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal.
berikut yang termasuk sumber hukum formal kecuali A. Undang-undang, B. Kebiasaan, C. Keputusan-keputusan hakim, D. Traktat, E. Pancasila. Jawaban untuk nomor 13 ini adalah E, yaitu Pancasila. Sumber hukum formal adalah tempat di mana dapat ditemukan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan mengenai hukum tertentu. Berikut yang termasuk beberapa sumber hukum formal. Yang pertama itu ada undang-undang atau state. Kemudian yang kedua, kebiasaan atau custom. Kemudian yang ketiga, keputusan-keputusan hakim. Kemudian yang keempat itu ada traktat. Dan yang terakhir, pendapat sarjana hukum atau doktrin. Nomor 14, masalah-masalah yang menjadi jangkauan pengadilan tata usaha negara adalah sebagai berikut. Kecuali A. Bidang ekonomi, B. Bidang politik, C. Bidang sosial, D. Bidang hak asasi manusia, E. Bidang hukum. Jawaban untuk nomor 14 ini adalah B. Bidang politik. Masalah-masalah yang menjadi jangkauan pengadilan tata usaha negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pada bidang ekonomi, seperti permohonan yang berkaitan dengan perpajakan, hak merek, dan agraria. Kemudian yang kedua, ada dalam bidang sosial. Contohnya, permohonan terhadap keputusan administrasi tentang penolakan permohonan suatu izin. Kemudian yang ketiga itu ada bidang hak asasi manusia, yaitu permohonan yang berkaitan dengan pencabutan hak milik seseorang serta penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Dan yang terakhir itu masalahnya menyangkut bidang hukum, yaitu permohonan yang berhubungan dengan status atau kedudukan seseorang seperti bidang kepegawaian dan lain-lainnya. Nah, soal nomor 15 ini admin jadikan sebagai kuis nih buat Sobat Gemi. Kira-kira jawabannya apa ya? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Nah, berakhir sudah pembahasan soal TWK part 1. Buat yang dari awal udah nonton, boleh dong like, share, and subscribe channel kita. Ditunggu pembahasan soal lainnya ya. Saya admin Gyoza, undur diri dulu. Jangan lupa belajar yang giat untuk lolos CPNS tahun 2024 ini. Sukses untuk kita semua.